Selamat pagi guys. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah film romantis komedi yang berjudul Bangkok Traffic Love Story asal Thailand pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang bernama Lee. Ia sudah berusia 30 tahun, namun ia juga belum menikah, bahkan belum pernah pacaran seumur hidupnya. Padahal semua temannya sudah menikah hingga ia bertemu dengan Long. Penasaran? Oke, langsung saja. Kisah ini berawal dari mabuknya Lee di perayaan pernikahan sahabatnya, yaitu Pat, sahabatnya dari kecil. Entah karena sedih atau marah, ia meminum 4 botol anggur sampai mabuk. Teman-temannya sebenarnya ingin pulang karena pada hari itu mereka ingin merayakan hari Valentine dengan suaminya mereka masing-masing. Dan salah satu temannya sempat menyindir bahwa Lee tidak pernah pacaran. Namun Lee beralasan dia tidak pernah berpacaran karena dia selalu bersama mereka. Sebuah alasan yang kuat. Akibat mabuk, bukannya pulang ke rumah, dia malah tidur di tempat tidur milik sahabatnya Pat dan suaminya yang baru saja menikah. Lee memang tidak ada akhlak. Dengan keadaan menangis dan sedih, dia menyalakan musik dengan sangat kencang dan tidak memperhatikan jalanan, sehingga ia hampir menabrak sebuah mobil atau motor yang melaju sangat kencang dan mendahului mobil yang dikendarai oleh Lee. Lee pun terkejut karena berpikir dia hampir menabrak sebuah motor, sehingga dia membanting setir mobilnya. Kemudian mobilnya pun menabrak pembatas jalan hingga kaca spionnya lepas terlempar ke kumpulan pemuda yang sedang di warung. Lee pun menginjak rem agar mobilnya terhenti. Di sanalah ia bertemu dengan Dong, seorang pekerja jalanan malam. Lee sangat terkejut karena ada seorang mengetuk kaca mobilnya. Namun Lee malah terkesima melihat orang yang mengetuk kaca mobilnya itu, karena orang tersebut berwajah manis. Pada saat itulah Lee jadi salah tingkah melihat Long, dan ia kembali masuk mobil dan mobilnya tidak bisa dijalankan. Long dan beberapa orang di sana membantu mendorong mobil Lee agar hidup. Long kemudian memberikan kaca spion mobil Lee yang terlepas, akan tetapi Lee memberikannya kepada Long sebagai hadiah karena telah membantunya. Setelah sampai di rumah, Lee ditunggu oleh keluarganya yang sedikit barbar karena pulang dengan kondisi mobil yang rusak dan mabuk. Lee pun dimarahi dan tidak diizinkan membawa mobil, sehingga Lee menggunakan kendaraan umum untuk pergi bekerja di kantornya. Lee di kantor sering dimarahi oleh bosnya karena sering lupa dan tidak fokus bekerja. Ia bekerja di kantor yang sangat jauh, sehingga mengakibatkan ia menaiki kendaraan umum bermacam-macam, mulai dari angkot, ojek, perahu, dan kereta api, membuat ia sering kelelahan dan suka tertidur. Saat pulang ke rumah, dia melihat keluarganya sedang menonton sinetron. Keluarganya penggemar berat sinetron, bahkan neneknya sekalipun. Karena tidak bisa tidur, dia pun pergi ke atap rumah, menelepon temannya Pat sambil minum bir. Ia pun bertanya kepada Pat sedang ngapain, namun dia malah menjawab, aku sedang di bawah suaminya. Kira-kira ngapain guys? Namun dalam bersamaan Lee mendengar sebuah desahan dan ia pun mencari sumber suara itu, dan betapa terkejutnya ia memergoki pembantunya yang bernama Fah yang sedang melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Jeun. Jeun adalah, nanti aja guys, mukanya ngeselin. Ayah Lee kemudian memarahi Fah dan Jun dan ingin memanggil polisi, tapi Jun bilang dia telah memanggil seorang pamannya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Seketika bel pun berbunyi, tak disangka ternyata Long yang datang. Ling pun terkejut, seakan tidak percaya Long bisa datang ke rumahnya, dan ia nampak kegirangan, namun dia berpura-pura biasa saja. Ternyata Jun adalah salah satu pelayan atau pegawai dari si Long di rumah kontrakan. Setelah itu mereka pun menyelesaikan masalah di rumah Lee. Karena kondisi gelap pada saat turun tangga, Long pun terjatuh. Long dan Jun pun berpamitan pulang. Skit berpindah keesokan harinya, di mana sepulang kerja Lee melihat Long masuk ke dalam kereta api yang baru saja ia naiki. Lee pun kegirangan. Dia pun akhirnya masuk kembali ke kereta api tersebut untuk mengikuti Long dengan tingkah kocaknya. Di dalam kereta api, Lee terus memperhatikan Long sampai-sampai Lee mengikuti Long menaiki kereta api lainnya dan kehilangan jejak. Saat sedang mencari, Lee terkejut karena Long ternyata ada di sampingnya. Khawatir Long akan mengenalinya, sehingga ia menggunakan lipstick yang sangat tebal. Ternyata Long memang mengenali Lee. Mereka pun berjalan bersama.
Namun di perjalanan, kartu milik Lee terjatuh. Lee mengalami kesulitan untuk mengambilnya. Saat Lee berhasil mengambilnya dan berdiri, membuatnya kepalanya terbentur dengan tangannya yang membuat kacamata Long malah terjatuh ke jalan aspal dan dilanggar oleh sepeda motor. Dan Yunola rusak parah. Lee pun minta maaf dan Long tidak marah, bahkan ia tersenyum. Sepulang kerja, Lee melihat tangannya Pern. หนู Tetangganya จับได้ Plan, anggap Plan. Nah, Plan adalah buaya versi betina. Ia mempunyai beberapa pacar, bahkan 3 sekaligus. Tak lama setelah pacarnya Plan pergi, datang seorang pria lain yang baru dikenal Plan di toko. Lee pun bertanya, bagaimana ia mudah berpacaran dengan seorang pria. Plan bilang dia memberikan mobil nomor ponselnya ke pria tersebut, sehingga pria itu menghubunginya. Lee pun memasuki sebuah toko dan membeli sebuah kacamata untuk diberikannya kepada Long untuk menggantinya saat rusak kemarin. Nah, saat memberikan hadiah kepada Long, Lee pun menuliskan sebuah nomor ponselnya ke dalam kotak kacamata seperti yang Plan bilang. Nah, saat Long datang, dia langsung memberikannya kacamata tersebut. Long menolaknya awalnya, namun karena Lee memaksanya dengan imut, dia pun menerimanya. Setelah Lee mau pulang, ponselnya berdering. Dia senang sekali karena dia kira Long yang menelepon. Akan tetapi ternyata ibunya lah yang menelepon yang mengajaknya makan malam. Namun setelah sampai di rumah makan, ternyata orang tuanya menjodohkannya dengan seorang pria yang tidak disukainya. Lee pun tidak mau dan berkata ia ingin pulang saja. Di rumah, Lee menunggu HP-nya berdering, menunggu teleponan dari Long. Namun tidak ada juga. Lee pun kemudian meminta bantuan Plan agar bisa mendekati Long. Lee dan Plan pergi ke sebuah tempat penyewaan film karena Lee tahu Long suka menyewa film CD itu. Nah, Lee pun sangat terkejut karena ternyata Long ada di sebelahnya. Dia pun berpura-pura sedang menyewa beberapa film juga. Kemudian Lee memperkenalkan Plan kepada Long, bukannya malah membantu. Plan pun terpesona dengan ketampanan Long. Nah, karena ini adalah wanita buaya versi betina, dengan mudahnya Plan mendapat nomor HP Long dan tidak memberikannya kepada Lee. Memang teman gak ada akhlak guys, untung cantik. Nah, beberapa hari kemudian, Lee melihat Plan bekerja di tempat sewa film tersebut. Namun karena cemburu, Lee bersiasat untuk memanggil semua pacar Plan. Kemudian malah terjadi keributan di sana. Pacarnya berkelahi satu sama lain. Kebetulan Long datang, karena salah satunya Plan mengira Long juga pacar yang lain. Long pun juga malah terkena pukulan hingga tasnya yang berisi laptop terjatuh. Laptopnya pun rusak. Lee bersikeras untuk memaksanya agar ia memperbaiki laptopnya, namun malah makin rusak. Untuk kedua kalinya guys, dia merusakkan barang Long. Nah, Lee pun pergi ke tempat kerja Long untuk mengembalikan laptopnya. Awalnya dia hanya mengirim pesan karena sudah jam pulangnya Long hampir tiba. Lee pun akhirnya menunggu Long sampai ketiduran. Long mencoba membangunkan Lee setelah Lee bangun. Mereka pun berjalan pulang bersamanya. Screen berpindah ke keesokan harinya. Lee dan Long masih berjalan berdua di dalam kereta api itu. Lee tertidur lagi. Memang dia suka tidur guys. Dan Long memperhatikan sambil tersenyum. Lagi-lagi Lee tidur ketika mereka akan berpisah di jalanan karena berbeda arah. Tanpa sengaja tali laptop milik Long rusak karena ia membuangnya ke tong sampah. Long dan yang hanya mempunyai laptopnya saja. Melihat alat tersebut, Lee langsung mengambil tas Long dan dari tong sampah, langsung memeluknya sambil tersenyum kegirangan menari-nari sebagaikan tarian pocok-pocok. Nah, sepanjang perjalanan pulang ke rumah, Lee selalu tersenyum. Sesampainya di rumah, Lee langsung memeriksa isi tas Long. Ternyata di dalamnya ada sebuah film negatif. Bukan film itu guys, tapi kayak foto yang negatif gitu. Nah, Lee pun kemudian mencetak studio foto. Foto tersebut bukan hanya foto Long saja, melainkan terdapat juga foto Long bersama seorang wanita yang merupakan artis sinetron yang sering ditonton oleh keluarganya di rumah. Namun hal itu membuat Lee bersedih dan menghindari Long. Foto Long bersama artis tersebut pun beredar. Sepertinya saat pencetakan foto, salah satu orang Lee pun merasa sangat bersalah. Dia pun mengaku kepada Long bahwa dia mencetak foto Long dan mungkin beredarnya foto tersebut adalah saat pencetakan itu. Awalnya Long diam, tapi dia memaklumi karena dia juga merasa salah telah membuang tas tanpa memeriksa isinya dahulu. Lee bertanya bagaimana mereka berpisah. Long kemudian menjelaskan kepada Lee alasan dia berpisah dengan artis tersebut adalah artis tersebut bekerja pada siang hari sedangkan Long bekerja pada malam hari, sehingga mereka tidak banyak
punya banyak waktu bertemu. Nah, setelah itu Lee pun mengajak Lung ke planetarium, di mana tempat bioskop di luar angkasa. Di sana mereka berdua malah tertidur dan lagi-lagi Lee melupakan tugas pekerjaannya sehingga dihukum oleh manajer. Saat menjelang tahun baru, festival Songkran, Lee sekeluarga sedang bersiap-siap untuk pergi ke Cina. Pada saat itu, Lung datang ke rumah Lee dan mengajak Lee untuk merayakan hari festival Songkran. Kalian perlu tahu bahwa festival Songkran adalah sebuah perayaan yang dirayakan oleh Thailand sebagai hari tahun baru tradisional dari tanggal 13 sampai 15 April setiap tahunnya. Lee mengiyakan dan lupa kalau dia akan berangkat ke Cina. Dan segala upaya, Lee akhirnya bisa membuat ia tidak berangkat ke Cina bersama keluarganya. Saat tahun baru tiba, Lung pun menjemput Lee ke rumahnya sambil membawa pistol air untuk bermain. Akan tetapi, Pen tiba-tiba datang dan ingin ikut bergabung dengan mereka. Hal tersebut membuat Lee sangat kecewa dan dia mengharapkan untuk bisa berduaan dengan Lung, tetapi Pen malah mengganggunya dan Lung malah asik bermain dengan Pen. Memang Pen itu nggak ada akhlak, tapi cantik. Nah, kemudian mereka pun pulang ke rumah masing-masing setelah bermain festival Songkran menggunakan kendaraan umum. Namun saat Lung sudah pulang ke rumahnya, Lee dan Pen pun mengobrol sedikit dan ternyata Pen memberikan dukungan kepada Lee dan menyatakan bahwa semoga Lee berhasil mendapatkan hati Lung. Kemudian selama ini Pen sadar bahwa ia sudah mengganggunya. Sore harinya Lee datang ke rumah Lung, akan tetapi ia tidak ada yang membuka pintu. Lee pun masuk ke rumahnya, ternyata pintunya tidak dikunci. Lee sempat termenung dengan keindahan yang dilihatnya, tanpa menyadari bahwa dia telah menginjak kaki Lung yang sedang tertidur. Nah, Lee pun kegirangan dan memperhatikan Lung sampai ia tertidur. Setelah Lee bangun, tanpa sengaja Lung membaca daftar kegiatan yang ditulis oleh Lee. Mereka pun menyewa taksi untuk berkeliling kota Bangkok di malam hari. Sepanjang perjalanan, mereka mengobrol dengan asiknya. Lung pun mengundang Lee untuk datang ke acara Festival Day di tempat bekerja. Lee pun akhirnya datang ke acara tersebut. Lung dan Lee sangat sukaria. Di sana Lung selalu mengambil foto Lee tanpa diketahui Lee. Mereka pun berfoto berdua. Akan tetapi Lee yang tidak siap di foto malah membuat Lung tertawa. Lee memaksa Lung untuk menghapus foto tersebut, tapi kameranya malah jatuh ke bawah dan rusak. Untuk ketiga kalinya, barang Lung rusak oleh Lee. Untung cantik guys. Namun setelah itu Lung diberi sambutan oleh pengisi acara dan ternyata Lee baru tahu Lung akan dikirim ke Jerman untuk melanjutkan studinya dalam 2 tahun. Lee sedih dan kecewa karena Lung tidak memberitahu hal tersebut. Dengan muka kusut, Lee pun langsung pulang. Keesokan harinya, di malam hari, Lee datang ke rumah Lung. Lee juga melihat barang-barang Lung sudah dikemasi. Kemudian mereka mengobrol di tepi jalan. Lee bertanya apakah Lung punya perasaan lebih dari seorang teman saat ia mengundangnya ke festival Songkran. Lung terdiam sejenak dan berkata awalnya ia tidak mau begitu, tapi ia tidak bisa menahan perasaannya. Kita tetap bisa menyalin hubungan ini meski berjauhan, bukan? Kata Lung. Jawaban ini jelas bahwa Lung menyukai Lee dan hendak mengajaknya pacaran. Lee pun sedih, namun ia tak bisa berjauhan. Lee mengatakan bahwa benar, kata artis itu, jika sama-sama bekerja dengan waktu yang berbeda, maka akan sulit bertemu. Lee mengatakan bahwa jika kita berjauhan, maka sebaiknya kita berteman saja. Lee pun menangis pulang dengan keadaan sedih. Lung pun sedih, tidak bisa berkata apa-apa. Paginya Jun datang bersama Fah dari liburan. Jun membawa sebuah kotak yang dibawakan olehnya dari kontrakan. Katanya kotak itu dari Lung untuk Lee. Lee langsung membuka kotak itu. Di dalamnya Lee melihat ada kaca spion pecah. Di balik kaca spion itu, Lee pun membukanya dengan satu persatu. Ternyata ada kaca spion pecah. Dan barang kedua yang dibukanya adalah bertulisan nomor Lee, yaitu kacamata rusak. Lung sebenarnya sangat ingin menelepon tapi tidak berani. Ada juga Lee yang kata-katanya persis lirik lagu ketika menunggu Lung hingga tertidur. Lung pun mengaku ingin mendengar Lee menyanyikannya. Ada juga tiket planetarium saat mereka berdua ke sana. Lung menganggap pergi ke planetarium itu romantis, padahal kebanyakan orang saat kencan pertama tidak akan pergi ke sana.
Terakhir ada kamera yang terjatuh saat acara Family Day. Di dalamnya masih terdapat kartu memori. Lee langsung memasangnya ke laptop. Dia melihat begitu banyak foto dirinya yang diambil oleh Long tanpa disadarinya. Air mata Lee pun mengalir deras saat melihat foto dirinya berdua dengan Long. Lee langsung pergi ke bandara berharap Long belum berangkat. Ia pun berlari menangis menuju bandara. Akan tetapi ia terlambat. Pesawat ke Jerman sudah berangkat 10 menit yang lalu. Dia pun pulang dengan penuh kekecewaan dan sedih dan berharap ia akan bertemu lagi dengan Long. Skin pun berubah 2 tahun kemudian. Lee keluar dari pekerjaannya dan bekerja di tempat lain dengan jam kerja malam hari. Ayahnya pun menyuruh Lee untuk bekerja dan membantu ayahnya karena ayahnya sudah mempunyai perusahaan motor yang terkenal. Karena para tetangga menyebut Lee gadis malam, tapi Lee menolak berhenti karena dia nyaman bekerja di malam hari sehingga dia bisa tidur sepuasnya. Saat Lee bekerja di malam hari, tetapi untuk bekerja tidak disangka dia bertemu dengan Long. Long ternyata sudah beberapa bulan pulang ke Bangkok. Saat itu Long baru pulang dari rapat dari kantornya. Karena berbeda arah, Lee dan Long pun berpisah. Saat di perjalanan, tiba-tiba mengalami mati listrik. Semua penumpang di jalan kereta api sibuk dengan menelpon orang terdekat mereka. Lee yang jomblo itu pun melihat ponselnya. Dia tidak tahu harus menelpon siapa, tapi kemudian ponsel Lee tiba-tiba berdering dengan nomor yang tidak diketahui. Setelah dijawab, ternyata yang menelpon adalah Long. Long meminta Lee tidak khawatir karena kereta api akan segera berjalan lagi. Long pun kaget terkejut. Long pun mengajak Lee merayakan festival Songkran tahun baru bersama. Lee dengan gagapnya pun mengiyakan tanpa diduk dan menangis dan seperti sedih. Tanpa diduga, Long berada di sebelah Lee tepat saat lampu kereta api menyala. Long pun meminta Lee menyimpan nomor ponselnya dan mereka pun berpandangan. Dan akhirnya mereka berdua duduk di sebuah paling dan membawa senapan air sama-sama tidur lebat di hari festival Songkran. Tamat, guys. Maaf ya, suara saya agak belepotan soalnya ini pertama kali. Mohon dukungannya guys untuk di subscribe.